pertama kali ngerti Bojonegoro ini apa Mas? Panas, Panas, Mas. ya. Wow. Semarang tuh juga panas Mas, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Towas Ibrahim Channel. Oke teman-teman, lanjut teman-teman ya untuk 16 pemain yang sementara prakontrak atau seleksi berjalan di Persibo Bojonegoro. Kali ini saya ngobrol sama salah satu penyerang tim Persibo Bojonegoro dari luar kota teman-teman ya. Dari luar kota. Jadi langsung saja monggo Mas. nama saya Saiful Islam Budiawan. Saya lahir di Jepara, tapi berdomisili di Demak, perbatasan dengan Semarang. Oh, lahirnya di Jepara. Ya, lahir di Jepara. Saya umur 22 tahun dan saya dari Jawa Tengah. Jawa Tengah ya teman-teman. Panggilannya Mas Saiful ya, Iya, bener ya? Saiful. Panggilannya Mas Saiful. Tingginya berapa Mas? 176 atau 178. Kisaran segitu lah, 176-an ke atas. Berat badannya Wah, lainnya itu enggak nih, 70 lebih kan. ideal lah ya teman-teman, Ya, ideal. kelemahan. Posisinya penyerang teman-teman ya, posisinya penyerang, tipikalnya sekilas tekniknya bagus teman-teman ya, sekilas tekniknya bagus, cara melindungi bolanya juga bagus ya. Mungkin juga ada beberapa yang namanya pemain muda juga Mas ya. Oke Mas, langsung aja Mas. Berarti sekarang di Demak Mas ya, domisilinya ya? Perbatasan Demak Semarang. Persis. Ikut mana Mas? Tapi ikutnya Demak, tapi saya nggak tahu area Demak. Jadi ke Semarang terus. Termasuk main bola ini di Di Semarang. Semarang. Sekolah juga di Semarang. Oke, awal mula ikut SSB mana Mas? Saya kelas 3 SD ikut di Tugu Muda Semarang. Tugu Muda Kemudian Semarang. Tugu Muda Semarang secara 1 tahun, habis itu ke Bintang Timur. Bintang Timur di Semarang, bukan di Surabaya. Terus sama habis itu cuma beberapa bulan, habis itu ke Diklat Terang Bangsa Semarang dari umur berarti kelas 5 SD sampai lulus SMA. Oh, itu Mas Diklat. ya? Diklat ya? Diklat. Kalau dari keluarga sendiri gimana Mas? Kalau dari keluarga itu emang dukung, dari kelas SD emang Diarahkan dijegurin lah, dicemplungin ya? cemplungin ke sepak bola biar kegiatannya kan positif, soalnya kan lingkungan di anu kan bahaya, maksudnya kan anak-anak kan gampang terpengaruh kan. Nah, jadi dicemplungin ke sengaja teman-teman. Jadi nyemplungnya diarahin bukan pakai kaki gitu. Diarahin. Itu diarahin ke keren ya. sepak bola. Tapi untuk basic keluarga sendiri ada yang atlet nggak Mas? Selain Kalau ayah tuh suka olahraga katanya, kalau muda ya basket, kiper juga. Masih kan soalnya kan ayah juga ya lumayan tinggi lah, 170-an ke atas. Oh iya, iya. Jadi Untuk dulu zaman segitu sudah sangat tinggi Mas. ya lumayan. Keren ya Mas Saiful ya, penyerang Persibo Bojonegoro berusia 22 tahun. Oke. Ya teman-teman, Mas Saiful setelah dari SSB itu Mas Saiful gimana ceritanya Mas Saiful? Mungkin untuk awal mula sama ikut tim mana, liga berapa atau gimana? Kalau awalnya kan saya dari Terang Bangsa itu pertama SMA itu ikut suratin mana, Mas? PSIS Semarang ya? PSIS Semarang. Oke. Senior PSIS tahun 2016. Kemudian saya lulus tahun 2017. Habis itu gap year kayak setahun nggak ngapa-ngapain gitu. Terus Kenapa habis maksudnya? Setahun ya nggak ngapa-ngapain? nggak tahu juga mau ngapa-ngapain. Kayak belum ada yang mau yang ngarahin, nggak ada yang ngarahin. Terus habis itu ikut Unika itu universitas tapi yang ikut Liga 3. Oh, Liga 3. Ya, Liga 3 Jawa Tengah. Zona Jawa Tengah. Dulu ya? itu sampai regional Jawa sudah sampai. Unika itu ya. Ah. Baru dengar Unika Sudia Prantau. Kemudian ditawarin juga di situ, maksudnya dibeasiswain juga kuliah. Oh, berarti ini termasuk kuliah di Unika sama? Iya, ini masih kuliah di Unika. Enak Mas ya. Ya kalau Unika sudah punya Liga 3 kan. Iya. Sekarang juga masih Mas? Kayaknya ini enggak belum dia ikut. belum Ini ikut, ya? ini lagi di Askot kayak Askap gitu. Oh. Kalau itu masih aktif. Terus habis itu 2019 ikut PSD Demak. PSD namanya. PSD Demak. Terus habis itu Itu Liga berapa? Liga 3 juga. 2020 ikut Persika.
Persika Karanganyar tapi yang nggak jadi kan, maksudnya kan liganya kan Oh, pandemi pas Mas ya? pandemi kan nggak jadi, terus itu kesini. Nah, awal mulanya dari sini itu seperti apa Mas? Sama sasaran Persibo Bojonegoro. Awal mulanya tuh dari saya kan ikut Plada Pon Jateng. Pon Jateng ini. Yang Papua ini. Nah, terus habis itu tuh tinggal 24 pemain, tapi kan yang dibawa kan cuma 20. Kurang berarti Sisa 4 main ya. Sisa 4 main. Saya sama kiper Muhammad Dias Oh yang itu direkomendasi kiper raksasa itu ya. Berasa tinggi banget Mas. Iya, 180 berapa itu. Tinggi Iya. banget. Terus kesini gitu Sini ya. terus ngikut seleksi kan. Seleksi Itu. Alhamdulillah sampai sekarang ini Mas ya. Iya, alhamdulillah. Sampai sekarang MDS berarti itu masih di Pon Jateng itu yang dibawa ke Papua itu 20 pemain ya. Cuma 20 pemain. 20 pemain. Berarti tinggal 4 termasuk Kipernya Muhammad Dias, 1 sama pemain 3. sama pemain 3 termasuk sampan itu ya. Ya. Untuk itu Mas, untuk informasi ke sini itu dari siapa Mas? Dari pelatih kiper saya, pelatih kiper PON. Itu juga pelatih kiper saya dari kecil, maksudnya tim saya. Di Terang Balsa juga pelatih kipernya itu. Jadi ngerti Coach banget, Ari Mas. ya, Coach Ari. Namanya siapa? Coach Ari Supriyarso. Itu juga Supriyarso. Mainnya Ya. ngerti dari kecil, jadi ya perkembangannya mulai dari kecil sampai jenjang ke senior seperti saat ini. Jadi benar-benar ngelotok ngerti Ya. karakter sampean Mas. Terus direkomendasiin ke sini ke Coach Farudin kan. Oke teman-teman, jadi itu teman-teman ya, jadi nggak usah banyak tanya teman-teman, udah ngalir gitu aja ya. Udah ngerti. Jadi moderatornya mikir lagi Iya, cari iya. pertanyaan yang baru. Oke, berarti Mas Saiful di Bojonegoro mulai tanggal berapa Mas? Seingat sampean Mas. Mulai tanggal 5 kayak. Tanggal 5 Agustus? Iya, kayak tanggal 5. Kurang lebih itulah Mas ya. Soalnya itu akhir Juli, awal Agustus tuh pencoretan PON. Terus habis itu baru beberapa hari itu langsung ditelepon sama Coach Ari itu kan. Disuruh Coba berangkat ke seleksi coba ke sini lah seleksi ya, ke gitu, Mas, Persibo. Dan Terus alhamdulillah sejauh sampai ini sekarang. masih Mas ya. Berarti udah berapa? 1 bulan lebih ya? Ya kurang lebih. Lebih, Itu, Mas, udah ya. lebih. Soalnya kan juga sempat libur kan. Betul. Karena PPKM diperpanjang, jadi ngikuti aja Mas ya, ngikuti aja dan dinikmati saja. Oke, Mas Saiful ini pertama ngerti Bojonegoro apa sebelumnya sudah pernah main di Bojonegoro Mas? Mungkin Kalau sekedar main. kesini baru pertama kali. Baru pertama Mas. Kalau ke Bojonegoro baru. Tapi kalau tahu ya tahu. Soalnya dulu kan liga itu kan juga masih kayak sekelas Samsul Arif dulu kan juga di sini kan. Persibo Mas ya. Karena dia lihat di TV dulu kan juga suka. Terkenal teman-teman berarti ya, eranya Persibo dulu kan The Giant Killer. Iya. Ya, semoga saat ini ya kembali habitatnya Mas. Amin. Semoga seperti itu teman-teman ya. Jadi banyak sekali teman-teman yang dari luar kota, mantan-mantan juga, termasuk pemain aktif, terutama yang muda-muda ini sudah ngerti ya, Persibo sudah sangat ngerti. Jadi karena ya nama besar sekaligus historinya Persibo panjang. Jadi sudah ngerti Mas ya, zaman. Tapi saat ini ya kondisinya seperti itu Mas, Persibo Mas ya. Fase jadi ya wis wayahe. Ya harus bersama-sama kan. Oke, kita doakan jadi teman-teman ya, kita doakan tentunya di sini ya kurang lebih tuntutannya sama Mas, sama di PSIS Semarang. PSIS Semarang apalagi ya tim besar, iya Mas ya, tim sangat besar, sejarahnya juga sangat panjang. Jadi kurang lebih Persibo juga seperti itu Mas. Jadi tuntutan masyarakat Bojonegoro ya wis mau nggak mau ya Liga 2 Mas ya, naik kasta. Ya, setidaknya untuk ke depan ini fokus ke Liga 2. Jadi seperti itu. Jadi semoga sama di sini juga lebih fokus Mas, lebih fokus, ditingkatkan kualitasnya. Satu lagi Mas ya, pesan ya, namanya pesan. Kita juga pernah sama-sama berprofesi di sepak bola, jadi pesan itu sebagai seorang perantauan Mas ya, itu ingat saya dulu Mas. Jadi pembawaan kita itu memang benar-benar harus dijaga Mas ya, dengan senior, dengan pelatih, mungkin bisa dibilang juga ya dinikmati Mas, tapi kan ke depan sama juga harus punya target ya kan.
mungkin karir harus lebih naik, Step by step. ya kan? Jadi di sini juga mungkin juga batu loncatan buat karir sampean. Seperti itu Mas ya. Oke Mas, kesan apa Mas? Sampean pertama kali ngerti Bojonegoro ini apa Mas? Panas, Panas, Mas. ya. Pol. Semarang tuh juga panas Mas. Semarang Tapi ini- Bojonegoro ini kayak wah, Panas gile wong lah Mas. soalnya kayak misal keluar mes gitu. Aspal tuh kayak Kemelo Mas. Nah, iya. Keren ya. itu kendalanya itu sih Mas kalau di sini panas. Kesan pertama ya. Kesan pertamanya panas. Panas terus habis itu tenang, kotanya tenang. Tenang. Soalnya nggak ada apa-apa kan. Kan beda kayak kalau di kota-kota besar kan, maksudnya kan Kotanya ramai tenang. kan. Kalau di sini tenang sih Mas. Iya, mungkin sampean datang itu pas kondisi PPKM juga. Iya. Mas. Pas lampunya juga banyak yang dimatikan. Jam 8 mati. Iya, Nyari mungkin salah makan satunya susah. itu Mas. Cuma ya beda lah kalau di Semarang kan termasuk Iya. kota besar di Jawa Tengah ya kan. Kalau Bojonegoro ini kota kecil Mas. Tapi Iya. insya Allah nyalinya besar di sepak bola Mas ya. Amin. Jadi untuk Persibu Mas ya. Iya. Sama harus fokus, kita doakan teman-teman ya untuk karirnya Mas Saiful. Jadi semoga Mas Saiful juga bisa memberikan yang terbaik untuk Amin, kualitasnya. amin. Ya, bisa dinaungi keberuntungan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya bisa memberi atau membawa tim Persibu Bojonegoro promosi Liga. Amin, amin. Oke Mas, ini kebetulan Mas di posisi sampean kan ada senior Mas ya, sekelas Bijal Jawa Mas ya. Mungkin sampean bisa nonton di YouTube, Iya, bisa kualitasnya Bijal Salwa itu juga salah satu sumber ilmu Mas. Iya. Ya. Sumber ilmu untuk profesionalitasnya di lapangan. Iya. Itu Mas ya. Mas Saiful, oke. Panas Mas Saiful ya. Sudah kemana aja Mas di Bojonegoro? Wah, nggak kemana-mana Mas. Di sini cuma beli itu loh apa? Es apa? Kalau di Semarang namanya es blewah. Es apa? Garbis apa? Es garbis deh. Es blewah. Itu beli Pak, es beli Iya, Pak. es blewah. Tapi di sini kan kemarin es apa Mas? Es garbis. Wah, bingung loh Mas. Kan soalnya di sana blewah terus itu ibu-ibu ini nawarin es garbis. Oh, es garbis. Ternyata es blewah. Oh, Tapi iya, enak kan mungkin. soalnya kan pas panas-panas seger. Setiap hari, hampir setiap hari. Setiap hari Mas ya. Ini banyak banyak yang ngusil Mas ya. Biasa Oke. Mas. Oke ya teman-teman. Itu obrolan saya dengan Mas Saiful tadi. Siapa Mas nama panjangnya? Saiful Islam Budiawan. Saiful Islam Budiawan. Ya. Panggilannya Saiful, posisinya striker. Bisa posisi selain striker Mas? Dulu di diklat Terang Bangsa itu diajarin beberapa posisi sih Mas. Kayak awal pertama saya masuk itu sayap kiri, terus habis itu kelas 2, kelas 3 itu gelandang sama striker. Good job. Oke, Ya, teman-teman. sesuai dengan aja sih. Apa Permintaan kebutuhan. ya, kebutuhan tim juga Mas ya, kebutuhan tim, kebutuhan pelatih. Oke, Mas Saiful, itu ya kesan pertama ya untuk Bojonegoro ya, panas banget ya Mas Saiful. Ya alhamdulillah alamin ya, Bojonegoro punya keunggulan ya kan. Kalau Persibu mulai nggak dikenal lagi ya karena memang kondisinya sedang di bawah Ya, ya kan. betul. Sekarang Bojonegoro punya julukan lain, kota panas. panas Jangan ya. ditiru. Jadi ya itu kesan teman-teman ya. kesan tersendiri cuma, tapi nggak diungkapin kan. Enggak. Tapi Mas, nek dipakai latihan kan juga Iya. enak Mas. Sekalian nambah fisik mungkin ya. Nanti kalau main di daerah yang dingin kan, Wah, apalagi daerah di panas lain, di daerah lain mungkin sudah siap Sudah karena biasa. sudah pernah Iya. main di Bojonegoro. Oke teman-teman, saya rasa itu teman-teman ya obrolan singkat saya dengan Mas Saiful Islam Budiawan. Budiawan. Alhamdulillah hafal ya teman-teman. Oke, Mas Saiful, mungkin ada pesan buat generasi di bawah sampean Mas Saiful mungkin ya. Ya apa? Ya generasinya ya, generasi. Pesannya ya intinya ya jangan cepat puas buat belajar. Terus attitude tuh mesti apa sikap hati kita kalau misal ditegur atau di apapun tuh ambil positifnya aja. Kalau misalnya ya intinya setiap apapun kondisinya tuh ambil positifnya aja.
Itu. Itu ya teman-teman, pesan dari Mas Saiful Islam Budiawan. Jadi pesannya seperti itu. Jadi pada dasarnya apapun omongan orang diambil sisi positifnya aja Mas ya. Walaupun menyakitkan kan otomatis tapi tetap ada positifnya kan Iya, Mas. jadi Misal kan- kalau kita misal tersakiti kan otomatis kita diajari oleh biar sabar. Selain Kan tetap biar ada- sabar juga biar introspeksi. Ya. Jadi kenapa sih kok Ya. ngomong mbak aku ini, mungkin nenek omonganku yang nyakiti, mungkin seperti itu Mas ya. Iya. Oke Intinya teman-teman ya, penyerang 22 tahun asal perbatasan Demak dan Semarang, tapi main bolanya sering di Semarang. Oke, diawali karirnya di Piala Suratin ya, Piala Suratin PSIS Semarang. Oke Mas Saiful, saya rasa cukup Mas Saiful. Terima kasih banyak waktunya. Jangan lupa Mas Saiful ya, like, comment, subscribe Tuas Ibrahim Channel. Siap. Oke, jangan lupa ya. Oke teman-teman, saya akhiri teman-teman. Jangan lupa jargonnya Tuas Ibrahim Channel. Sudah ngerti Mas? Ngerti Mas. Ya, dengerin baik-baik kalau perlu catat. Apa ini, Mas? Ya, teruslah bekerja, jangan berharap pada negara. Teruslah bekerja, jangan berharap pada negara. Keren kan? Siap. Bagus, keren ini, insya Allah. Amin. Kalau ngomong nggak keren ya, ini saya cut. Ampun. Oke, teman-teman, saya rasa cukup. Saya ulangi lagi, teruslah bekerja, jangan berharap pada negara. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.